Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam acara Sabda Siap Saji. Hari Selasa 21 Juli 2020. Kali ini kita kedatangan Romo Marcel. Maka hari ini Romo Marcel akan berdoa. Saudara-saudara, marilah kita naikkan hati kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa pembukaan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik dan Maha Murah, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena segala kebaikan-Mu telah menyertai kami senantiasa pada istirahat kami semalam, dan sekarang kami menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan membicarakan tentang Bunda Maria dengan Tuhan Yesus putranya yang senantiasa menyertai Yesus di dalam kehidupannya. Semoga peranan Bunda Maria juga di dalam hidup kami senantiasa menjadi pembimbing kami dan doa kami yang setia, agar kami selalu setia mengikuti putranya Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Semoga Roh Kudus menguatkan kami untuk bisa meresapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Semua doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku dan saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, saya dengar Romo ini akan menjadi penyanyi dengan judul lagu Nugraha Dewi Maria. Saya dengar Romo diajar oleh Meme dulu sejak kecil, doa Rosario dan lagu Nugraha Dewi Maria. Coba gambarkan sedikit tentang siapakah ibu, karena Yesus juga mempunyai ibu dan Dia juga mempunyai pandangan tentang ibu, yaitu yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, dialah ibuku, saudara-saudariku. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Saya ingat akan ibu saya yang sudah tidak ada lagi. Bagaimana dia membimbing saya mengenal Tuhan Yesus melalui doanya senantiasa berdoa Salam Maria, mendoakan supaya saya menjadi anaknya yang setia dan juga mengenal Tuhan. Ibu adalah orang yang sangat-sangat sederhana. Ibu saya adalah orang buta huruf sebenarnya. Saya ingat waktu saya sudah besar, sudah menjadi imam, ibu mau belajar membaca PBH waktu itu, ya, sehingga dengan demikian dia bisa membaca sedikit-sedikit. Walaupun bapak adalah guru, tapi ibu tidak bisa membaca, orang paling sederhana. Dia sangat menyayangi saudara-saudara saya ada bertujuh sebagai
anaknya memang ada 9 sebenarnya, tapi yang masih kecil di bawah saya meninggal waktu melahir, sehingga demikian kami ada ber-7 sampai sekarang. Oleh karena itu ibu sungguh berat menjadi ibu dengan anak yang banyak begitu. Namun ibu sangat-sangat sayang kepada kami. Saya adalah anak yang tertua. Tapi pada waktu saya kecil, karena saya tertua, kadang-kadang saya bersikap kasar juga terhadap adik-adik saya. Ingin mengajar mereka supaya taat kepada orang tua, tapi juga taat kepada saya. Tetapi tentu sikap itu tidak selalu terjadi. Tapi saya sungguh menyayangi adik-adik saya. Sudah itu ibu yang selalu mengajar kami untuk setia kepada Tuhan dengan mendoakan doa Salam Maria. Saya ingat bahwa ibu selalu mendoakan doa Salam Maria, yaitu Nugraha Dewi Maria. Dan doa ini, nyanyian ini saya selalu ingat. Sehingga pada waktu sudah saya tua begini, saya ditanyakan doa apa tuh lagi, lagu apa yang paling saya sukai. Saya bilang adalah lagu yang diajarkan oleh Ibu Maria, ibu saya waktu saya kecil. Waktu masih mungkin belum sekolah waktu itu, tapi ibu sudah mengajar saya doa atau lagu Salam Maria, Nugraha Dewi Maria itu. Jadi inilah yang selalu saya ingat dan juga saya laksanakan di dalam hidup kita. Ya, terima kasih Mo. Jadi ibu adalah mutiara keluarga. Ibu adalah intan berlian yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Walaupun tadi dikatakan tidak sekolah, tetapi semua ibu di dunia ini telah mengalami sekolah kehidupan. Karena orang-orang yang diberikan adalah murid-murid kehidupan, sehingga setelah seorang ibu melahirkan, dia berupaya sedemikian rupa untuk bisa menghidupi anak-anaknya. Maka kita harus bersyukur kepada ibu kita yang sudah dengan segala macam cara menanamkan segala kehidupan dan nilai-nilai. Saya, ya, mungkin Romo sebagai anak tertua, juga bukan anak yang bagus, yang baik, kerap kali juga nakal ya. Kami sebagai keluarga, bapak itu mendapat tugas guru pertama kalinya itu di Gumrih ya. Jadi kami sekeluarga dengan saudara-saudara pindah ke Gumrih. Bapak mengajar di Pekutatan, namanya sekolah SD ya. Juga adalah guru SD untuk kelas 1 waktu itu ya. Dan guru bantu karena dia belum diangkat sebagai guru negeri. Lalu saya sekolahnya di Gumrih karena jauh juga Pekutatan dari Gumrih. Lalu saya bersekolah di Gumrih. Lalu itu kelas 2, saya sekolah di Gumrih kelas 2 SD. Jadi kami berpisah-pisah. Dan ibu saya mempunyai pekerjaan adalah sebagai dagang keliling. Berdagang yang namanya ikan asin, pindang ya. Memikul pindang, membawa pindang, menyuun pindang bukan. Kemudian ibu juga berjualan, yaitu yaitu jukutaku ya. Jadi dengan sayur, sudah itu bacur kacang dan semuanya. Saya ingat sekali ibu berjualan keliling di desa Gumrih itu. Lalu kami
Ada adik-adik saya belum sekolah semuanya. Saya baru kelas 2, adik masih kecil-kecil. Jadi ibu sungguh-sungguh bekerja berat untuk kami. Ya, oleh karena itu Bapak sebagai guru bantu, ya, dan jauh juga dari Gumre pakai sepeda. Ingat saya Bapak pergi ke sepeda, saya jalan kaki ke sekolah di Gumre. Ya, itu hanya 1 tahun di sana. Lalu Bapak dipindahkan oleh Monsinyur Hemen, Pastor Embuiru, untuk menjadi guru di Tuke untuk sekolah Katolik di sana untuk pertama kalinya. Bapak pindah lagi ke Tuke. Kami menunut di rumahnya keluarga di Batu Lumbung. Saya sendiri sekolahnya kelas 3 itu di Buduk, ya, di sekolah negeri di Buduk. Saya masih ingat guru saya, seorang Dayu, dia mengajar juga dengan baik kami. Saya juga senang sekali. Hanya 1 tahun di sana. Bapak juga hanya mengajar 1 tahun di Tuke, lalu pindah lagi ke Palasari. Ya. Saya kelas 4-nya di Palasari sampai kelas 6. Nah, di sana kami asrama dengan namanya Ibu Ayu, siapa orang dari Semarang. Ya, kami diajar di sana di sekolah SD Katolik Budi Rahayu namanya, ya, sekolah sana. Lalu saya selesai SD, Pastor Sadek, yaitu rektor seminari waktu itu, mencari calon-calon seminari. Jadi juga ke Palasari, menanyakan kepada ibu saya, kepada bapak saya, boleh tidak saya disekolahkan di seminari. Ibu saya senang sekali karena ibu saya memang sejak kecil dia menginginkan saya menjadi imam, menjadi pastor, karena pedanda ya nama itu. Sama dengan pastor Lingsir waktu itu, yaitu Simon Buis, pastor gede, yaitu ya, idolanya ibu saya. Sebagai ibu rumah tangga, ibu juga adalah koster di gereja dekat rumah kami di Palasari. Nah, ibu tugasnya yaitu mencuci pakaian-pakaian misa. Nah, lalu waktu itu ibu saya senang kalau saya sudah menjadi pastor kecil, ya toh. Lalu ibu membuat saya supaya saya pakai pakaian pastor itu, lalu merayakan misa, ya toh. Tapi waktu itu masih bahasa Latin kan, Dominus Vobiscum dan semuanya itu. Saya senang itu melaksanakan itu contoh atau sandiwara menjadi pastor. Wah, itulah. Ya, itu ibu punya idenya, yaitu kerinduannya ya kepada saya supaya saya kelak bisa menjadi pastor. Jadi ketika Pastor Sadek datang ke Palasari mencari calon siswa seminari, ibu saya senang sekali dan dia sangat-sangat senang, lalu mendoakan saya selalu kalau bisa nanti saya bisa masuk seminari. Waktu baru kelas 4 ya, kelas 5, kelas 6, akhirnya juga saya masuk seminari, ya, menjadi siswa di sana. Waktu itu kami masuk pertama kali bukannya di Tuke, melainkan di Tangep. Ya, saya masuk di sana di Tangep bersama dengan di sana juga ada SMP. Ya, 2 tahun saya sekolah di Tangep. Pastor Sadek mengalami kesulitan di Tangep itu karena pemuda rakyat waktu itu gencar-gencarnya mau menutup sekolah seminari itu, ya. Lalu lapangan sepak bola kami ditanami pisang, ya toh, jadi kami tidak bisa lagi hidup tenang di Tangep karena di sana masyarakatnya banyakan juga, ya, pemuda rakyat dan juga
menjadi ya katakan PKI ya waktu itu ya. Ya, begitulah. Itulah kami mengalami kesulitan di Sangep, lalu Pastor Norbert Sandek merencanakan akan memindahkan seminari ke Tuke ya. Jadi setelah kelas 2, kelas 3 Pastor sudah mulai membangun seminari di Tuke, tetapi baru sebagian kecil ya. Jadi kami pindah dengan hanya sekolahnya hanya kelas saja dan asrama, masih sederhana sekali. Jadi itulah kami mulai dengan sekolah seminari di Tuke itu ya. Ya. Baik Romo, jadi ibu mempunyai mimpi untuk setiap anak, maka mengarahkan sedemikian rupa seperti contoh ya, jadi pastor-pastor kecil ya, dan itu kebahagiaan seorang ibu. Setiap ibu berbahagia kalau anak-anaknya menggunakan waktu dan kesempatan secara positif dan berguna, apalagi bisa mencapai cita-cita. Maka lalu anak-anak itu menjadi kebanggaan para orang tua, ibu dan bapak. Dan ibu juga merupakan orang yang mengisi kekosongan. Seperti tadi pindah ke sana, kemari dan sebagainya. Lalu dia berusaha untuk mendapatkan nafkah lebih. Karena dengan gaji guru mungkin kurang cukup. Lalu dia bagaimana menggunakan kreativitasnya untuk memberikan makan, pendampingan pendidikan, iman, juga pendidikan nilai-nilai kehidupan. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya kepada setiap ibu, dan khususnya melalui apa yang dikatakan oleh Injil pada hari ini tentang Ibu Maria, yaitu setiap ibu adalah orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Semoga kita semua diberkati, selamat beraktivitas, dan marilah kita berdoa. Romo Marse akan menutup doa dan memberikan berkatnya. Saudara, mari kita syukuri dapat Tuhan menganugerahkan kepada kita ibu-ibu kita yang baik dan penuh cinta kasih kepada kita. Tuhan, terima kasih atas kasih sayang dan juga pemeliharaan orang tua kami, bapak ibu kami. Semua itu adalah anugerah-Mu, walaupun orang tua kami sederhana dan juga tidak lebih pandai dari kami, tapi hatinya sungguh-sungguh menyayangi kami. Terima kasih Tuhan atas bimbingan orang tua kami selama ini, dan juga semoga orang tua kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan juga boleh mengalami sukacita di dalam kerajaan surga apabila sudah dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami sukacita di dalam kesatuan Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.